Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Novita dari Prodi Akuntansi D NIM 184 Universitas Trunojoyo, Madura. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang perintah perniagaan dan jual beli dalam Islam. Tahukah kalian apa itu jual beli? Menurut Al-Syed Sabik, jual beli dalam pengertian lugawiyah adalah saling menukar. Kata al-ba'i yang artinya jual dan al-syiro yang artinya beli biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua, yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari al-ba'i adalah asyiro, al-mubadalah, dan at-tijarah. Hukum jual beli. Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli atau al-ba'i adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa itu jual beli? Yuk kita lanjut ke rukun jual beli dalam Islam. Rukun jual beli yaitu ijab kobul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan kobul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan atau ridho dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra, sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kobul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Kira-kira ada berapa ya rukun jual beli dalam Islam? Yang pertama, ada orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ada sigat atau lafadz ijab kobul. Sayur bu, sayur. Monggo sayur bu. Bu, beli cabenya bu. 1 kilo kena berapa ya bu? Murah aja mbak, 1 kilonya cuma 50.000. Nggak boleh kurang kah bu? 1 kilonya 40.000 ya, gimana? Tambah sedikit lah mbak, jangan 40. Pasnya 45. Gimana mbak? Ya sudah bu, saya ambil 1 kilo. Nah, itulah sedikit gambaran terjadinya ijab kobul antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu adanya barang yang kita beli. Seperti yang diilustrasikan tadi, barang yang kita punya adalah cabai. Yang terakhir yaitu ada nilai tukar pengganti barang. Seperti yang kita ilustrasikan, ketika kita mendapatkan 1 kilogram cabai, maka kita harus menggantinya dengan uang senilai Rp45.000 sesuai dengan kesepakatan akad. Nah, itulah yang dinamakan nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat sah jual beli. Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad, dan di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Berikut ini adalah 9 syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama ada berakal, kedua kehendak sendiri, ketiga mengetahui, 4 suci barangnya, 5 barang bermanfaat. Yang keenam barang sudah dimiliki, 7 barang dapat diserah terimakan, 8 ijab dan kobul transaksi harus berhubungan, 9 lafadz dan perbuatan yang jelas. Selanjutnya, jual beli yang dilarang. Pertama, jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mau ngambil waktu sholat. 2.
menjual barang yang diharamkan. 3. Menjual berbagai macam alat musik. 4. Menjual gambar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berjualan asnam. Maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya, asnam itu adalah gambar patung, baik patung hayalan, burung, binatang ternak, atau manusia. Yang kelima, ada menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul, suara penyanyi yang diiringi musik. Isinya bercerita tentang asmara, cinta atau menyanjung wanita. 6. Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. 7. Menjual barang yang tidak ia miliki. 8. Najasi atau menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. 9. Seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya. 10. Menjual dengan cara menipu. Barang yang dilarang diperjualbelikan. Yang pertama ada khamr, 2. Ada bangkai, 3. Babi, 4. Berhala, 5. Anjing, 6. Darah, 7. Gambar yang memiliki ruh, 8. Segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang haram. Khiyar dalam jual beli. Khiyar menurut bahasa adalah memilih. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hal ini agar kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor lainnya. Adapun hukum khiyar. Hukum khiyar adalah boleh sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu hak memilih antara jadi atau tidaknya jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya meninggalkan tempat akad jual beli, maka hak khiyar tidak berlaku lagi. 2. Khiyar syarat. Khiyar syarat ialah hak memilih antara meneruskan dan membatalkannya dengan syarat tertentu. Jika syarat itu terpenuhi, maka akad jual beli tidak jadi atau batal. Yang terakhir ada khiyar aibi. Khiyar aibi ialah hak memilih antara meneruskan dan membatalkan akad jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat pada barang yang dijual. Hal ini dapat menjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.